warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Syafitri Rugian, mahasiswi IAIN Sultan Amai Gorontalo, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2. Pada video kali ini, saya akan meresensi sebuah buku yang telah saya baca. Resensi ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, Bahasa Indonesia, yang telah diberikan oleh Bapak Salman Alade, SPD, MPD. Novel yang akan saya resensi pada video kali ini yaitu yang berjudul Alone. Adapun judul resensi yang saya ambil yaitu Berjuta Luka. Buku ini ditulis oleh Chelsea Karina, diterbitkan oleh Sunset Road pada tahun 2019 pada cetakan kedua September 2019. Jumlah halaman pada buku ini yaitu 270 halaman dengan ukuran 13 x 19 cm. Dengan nomor ISBN 978 623 9115111. Novel dengan judul Alone ini adalah buku yang pertama kali ditulis oleh Chelsea Karina. Novel ini sangat menarik untuk dibaca karena cerita ini mengisahkan tentang hubungan keluarga dan percintaan atau romantisme. Dengan menggunakan alur campuran atau alur maju mundur, cerita ini mudah dipahami oleh para pembaca. Meskipun cerita ini mudah ditebak, namun penulis dapat menyampaikan kisah ini dengan penuh emosional. Chelsea Karina Aulia atau biasa dipanggil Chelsea lahir di Depok pada tanggal 22 Juni 2003. Chelsea adalah anak kedua dari dua bersaudara. Ia mengawali karirnya sebagai seorang penulis yang pada awalnya hanya menulis di aplikasi Wattpad. Pada saat itu ia berusia 16 tahun dan tercatat sebagai siswa SMA Negeri 7 Depok. Menulis sudah menjadi hobinya pada saat ia duduk di bangku kelas 2 SMP. Dan Alone merupakan buku pertama yang ia tulis dan dipublikasi di aplikasi Wattpad pada saat itu. Ada luka yang tidak bisa diceritakan kepada siapa-siapa. Kutipan pada halaman 44. Nadine Adela Ulani atau biasa dipanggil Della adalah gadis remaja yang sudah hidup sendiri semenjak 2 tahun silam. Della adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Ia hidup sendiri di apartemen karena ia dibuang oleh keluarganya dan sangat dibenci oleh keluarganya. Della diusir dan diasingkan oleh keluarganya akibat kejadian 2 tahun silam. Della memiliki kakak yang bernama Kevin Arsino. Kevin adalah sosok laki-laki yang cuek, dingin, kasar. Nadine Adela Ulani atau biasa dipanggil Dila. Dila dan Della adalah saudara kembar tetapi tidak kembar identik. Dila adalah sosok yang selalu ingin diperhatikan dan selalu ingin mengambil apa yang Della punya. Mereka bertiga adalah kakak beradik yang menempuh pendidikan di sekolah yang sama, Sekolah Harapan Bangsa. Namun, meski mereka berada di sekolah yang sama, Kevin dan Dila seakan-akan tidak mengetahui siapa Della dan tidak memperdulikannya. Keluarga Della adalah keluarga yang berada. Ayahnya adalah ketua Yayasan Sekolah Harapan Bangsa, tempat di mana mereka menuntut ilmu. Della memiliki pacar yang bernama Muhammad Fatih Ariski, atau biasa dipanggil Fatih. Fatih adalah ketua OSIS di HB, kapten futsal, tampan, pintar, dan tajir. Fatih adalah satu-satunya laki-laki yang Della miliki, dan Della sangat menyayangi Fatih. Begitupun sebaliknya, Fatih sangat menyayangi dan mencintai Della dengan sepenuh hati. Mereka sering disebut sebagai couple goals di sekolah, karena perlakuan dan sikap Fatih terhadap Della yang membuat orang-orang iri melihat kedekatan mereka. Bella, Cindy, Feli, dan Gila, mereka berlima adalah sahabat baik. Mereka adalah sahabat yang saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Della sangat menyembunyikan rapat-rapat tentang identitasnya, dan ia tidak mau membagi cerita pribadinya kepada siapapun, walaupun itu adalah pacar dan sahabatnya sendiri. Karena bagi Della,
Cukup kalian tahu namaku, bukan siapa aku. Aku benci ketika aku menyadari setelah apa yang kalian lakukan padaku, aku masih menyayangi kalian. Semenjak kejadian 2 tahun lalu, hidupnya begitu menyedihkan. Tidak ada lagi yang menyayanginya, apalagi keluarganya. Yang ia miliki sekarang hanyalah kekasihnya, Fatih, dan sahabat-sahabatnya. Ayah, ibu, Kevin, dan Dila. Mereka tidak enggan untuk selalu melukai dan menyakiti Dela. Mulai dari menampar pipinya, mendorongnya, hingga mencaci maki, adalah hal yang membuat keluarganya sangat bahagia, hingga meninggalkan rasa sakit yang sangat dalam. Tidak ada yang tahu bagaimana Dela menghadapi hari-harinya, detik demi detik, waktu demi waktu dengan air mata. Kenapa? Karena Dela selalu mengukir senyum di bibir manisnya. Ia tidak ingin terlihat lemah oleh mata dunia. Walaupun sebenarnya Dela adalah sosok wanita yang lemah dan hanya bersembunyi di balik senyum manisnya. Dela dihantui oleh orang misterius. Dela benar-benar hancur. Orang itu membuat Dela dijauhi dan dimusuhi oleh semua orang, terutama sahabat-sahabatnya. Dan Fatih? Ya, Fatih kecewa saat mengetahui semuanya. Ada fitnah dan fakta yang tersebar mengenai Dela, tapi yang sangat ditakuti Dela adalah Fatih. Ia tidak ingin hubungannya hancur karena masalah ini. Sehabis mendengarkan semua penjelasan Dela, Fatih langsung memeluk dan mencium keningnya. Fatih merasa tidak becus menjaga Dela, kekasih yang sudah setahun ini bersamanya. Setelah kejadian itu, Fatih selalu ada untuknya. Fatih selalu membuat Dela tersenyum dan merasa bahagia. Malam ini Dela terlihat sangat cantik, dengan balutan pakaian yang ia pakai dan make up full yang ada di wajahnya. Meski Dela memakai make up full, namun wajahnya tetap terlihat natural dan sangat terlihat cantik. Dela langsung menemui Fatih, dan Fatih dibuat terpukau akan kecantikan Dela malam ini. Happy birthday my baby boy. By the way, you look so perfect tonight, like a princess. Puji Fatih sambil memeluk Dela dengan penuh kasih sayang. Dan Dela tersipu malu saat mendengarkan pujian dari Fatih. Ya, malam ini adalah ulang tahun Fatih dan ia merayakannya dengan begitu mewah. Dela masuk bersama Fatih menyusuri jalan menuju ke dalam ruangan. Dan saat itu Dela kaget melihat keluarganya dan juga Dila. Fatih berpamitan sebentar dan meninggalkan Dela dengan senyum manisnya. Dela dibuat sangat surprise dengan kalimat yang dilontarkan oleh MC itu. Ya, Fatih dan Dila bertunangan. Mereka berdua bertunangan di hadapan Dela dan Fatih tidak melakukan apapun. Fatih terlihat bahagia saat bertukar cincin dengan Dila. Dela sedih, hancur, dan kecewa terhadap Fatih. Apa yang Fatih lakukan pada malam hari ini membuat Dela benar-benar sangat hancur. Dela langsung lari ke atas panggung dan menyiram wajah Dila di hadapan banyak orang dengan minuman yang ia ambil. Puas loh, teriak Dela di hadapan Dila sehingga membuat suasana terfokus kepadanya. Lepas! Fatih berteriak kepada Dela dan langsung menarik tangannya dengan begitu kasar, yang membuat Dela kaget dengan perlakuan Fatih hari ini. Air matanya tak bisa dibendung lagi. Dela berusaha menjelaskan kalau Dila ingin merebut Fatih. Tetapi Fatih tidak mendengarkannya. Fatih lebih mempercayai Dila dan membela Dila di hadapan banyak orang. Dela dibuat tidak percaya dengan semua perkataan Fatih. Dan orang yang selama ini Dela percayai, hari ini Dela sudah tak ada lagi arah dan tujuan untuk hidup. Kekasih dan orang yang sangat ia cintai telah meninggalkannya.
Singkat cerita, semua keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga Fatih kehilangan sosok Della. Della dibawa oleh pamannya ke luar negeri dan menetap di Korea, di mana tempat ini adalah tempat yang ingin ia kunjungi bersama Fatih. Alasan mengapa pamannya membawa Della karena pada saat itu ia terkena tembakan oleh orang yang selama ini ingin membunuh dirinya. Dan pamannya membawa Della untuk berobat tanpa sepengetahuan seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Seluruh keluarga, sahabat-sahabatnya, dan juga Fatih hanya bisa menyesal dan terus menyesal atas apa yang mereka lakukan selama ini kepada Della. Della terbaring lemah di rumah sakit dalam keadaan koma. Walaupun Della sudah menetap di Korea dan tidak pernah bertemu lagi dengan keluarganya, namun Della sangat merindukan dan menyayangi mereka. Tetapi Della tidak ingin menemui mereka. Della ingin memberikan suatu pelajaran kepada mereka atas apa yang mereka lakukan kepadanya. Jika kesabaran tak bisa untuk menyadarkan, mungkin kehilangan bisa menyadarkan. Dari kisah ini menyadarkan kita bahwa emosi bisa merubah segalanya dan penyesalan hanyalah formalitas rasa bersalah. Menerima kenyataan memang tak mudah, tetapi larut dalam kesedihan juga tak ada gunanya. Menjadi wanita yang tegar itu tak mudah, dan menahan kerinduan lebih menyakitkan dibanding beribu pukulan. Della adalah wanita yang sangat kuat. Dia diharuskan menjadi dewasa, di mana pada saat itu adalah waktu untuk menghabiskan masa mudanya dengan penuh kebahagiaan. Menurut saya, buku ini sangat bagus untuk dibaca oleh remaja-remaja seperti kita, terutama kita yang sedang merasa sendiri dan tidak ada yang memperdulikan kita. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam buku ini. Kelebihannya yaitu kita bisa melihat dari segi covernya, mulai dari coraknya, warna, sketsa, dan desainnya sangat menarik. Kemudian dalam segi alur ceritanya, kisah ini dapat membawa pembaca masuk ke dalam alur ceritanya. Peran utamanya yang sangat emosional sehingga pembaca larut dalam alur cerita. Dan jujur saja, saya menangis saat membaca buku ini. Kemudian kelemahan pada buku ini. Buku ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, saya menemukan masih ada penulisan yang salah dan terdapat pada halaman 47. Kemudian yang kedua yaitu buku ini tidak tuntas atau memiliki part selanjutnya, sehingga membuat saya penasaran dengan alur cerita berikutnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.